Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan lampu di sekitarmu cukup terang, karena kisah berikut berasal dari tempat yang benar-benar ada, dan makhluk di dalamnya masih belum pernah ditemukan. Angin sore berhembus melewati rumpun bambu tua di tepi hutan Jawa Tengah, membawa aroma tanah basah, daun membusuk, dan hawa dingin dari pepohonan tinggi yang seakan menutup langit. Jalan tanah menuju desa Kaliwuluh begitu sempit hingga hanya cukup untuk satu motor lewat. Di kiri dan kanan, batang-batang bambu saling bergesekan, menimbulkan suara berdecit seperti bisikan samar yang mengikuti setiap langkah. Raffi, seorang juru kamera lepas, menghentikan motornya di depan gerbang desa. Ia memandang sekeliling, merasakan seolah-olah ia sedang berdiri di tempat yang telah ditinggalkan waktu. Rumah-rumah reyot berdiri miring, atap genteng runtuh, jendela pecah seperti pernah dihantam dari dalam. Tidak ada suara manusia, tidak ada suara hewan, hanya angin dan suara bambu yang berderit seperti keluhan makhluk yang tak terlihat. Sebelum datang ke sini, Raffi sempat bertanya arah kepada seorang tukang ojek tua di kota kecil. Begitu mendengar nama Kaliwuluh, lelaki tua itu hanya menatapnya lama dengan mata lelah, lalu berkata pelan, "Kalau kamu dengar auman malam-malam, jangan jawab." Nada suaranya bukan ancaman, bukan pula candaan. Itu suara seseorang yang pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Namun Raffi, yang tidak percaya hal-hal gaib, hanya menganggapnya sebagai omongan orang tua yang terlalu percaya tahayul. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu akan menghantuinya berbulan-bulan kemudian, seperti ramalan yang tak bisa ia hindari. Ia mendirikan tenda di dekat sebuah sumur batu tua di tengah desa. Sumur itu terbuat dari batu hitam besar, permukaannya lembab dan ditumbuhi lumut tebal. Tidak ada yang tahu kapan sumur itu dibangun, tapi jelas usianya jauh lebih tua dari rumah-rumah di sekitarnya. Angin yang melewati bibir sumur menghasilkan suara rendah, seperti helaan nafas panjang dari sesuatu yang berdiam di bawah sana. Raffi merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, namun ia mengabaikannya dan mulai menyiapkan peralatan syuting. Ia tidak tahu bahwa sumur itu pernah menjadi pusat sebuah ritual terlarang yang tidak pernah lagi disebut oleh penduduk desa. Menjelang sore, Raffi masuk ke hutan untuk mengambil gambar. Cahaya matahari terakhir menembus sela-sela daun, menciptakan garis-garis cahaya panjang. Namun semakin jauh ia melangkah, cahaya itu semakin redup, ditelan kegelapan yang pekat. Udara di dalam hutan berbau lembab, bercampur aroma daun busuk dan tanah yang baru terganggu. Di sebuah tanah berlumpur, Raffi menemukan jejak kaki aneh. Jejak itu lebih besar dari kaki manusia, memiliki cakar, namun jelas berjalan dengan dua kaki. Jejak itu mengarah lurus ke desa, seolah makhluk itu masuk ke sana dan tidak pernah keluar lagi. Raffi memotret jejak itu. Saat ia menunduk lebih dekat, ia melihat tanah di sekitar jejak itu terangkat, seperti diinjak dengan kekuatan besar. Aroma bulu basah dan bau anyir samar tercium di udara. Raffi merinding, namun ia memaksa dirinya percaya bahwa itu mungkin jejak hewan besar yang tersesat. Saat malam tiba, angin bertiup lebih kencang. Rumah-rumah reyot bergetar mengeluarkan suara berderit seperti tulang yang saling bergesekan. Raffi sedang memeriksa kamera di dalam tenda ketika sebuah auman panjang terdengar dari dalam hutan. Suara itu bukan suara anjing, bukan suara harimau. Itu terdengar seperti suara seorang pria yang berusaha meraung seperti binatang, serak, sakit, dan memanjang. Auman itu memantul di antara rumah-rumah kosong, menggema berkali-kali hingga udara terasa bergetar. Raffi membeku, jantungnya berdetak keras. Auman kedua terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Ia teringat kata-kata tukang ojek tua, "Jangan jawab." Ia mematikan lampu, menahan nafas. Dari kegelapan terdengar langkah kaki.
Bukan langkah ringan hewan, melainkan langkah berat, lambat, menyeret, seperti seseorang yang tubuhnya terlalu besar untuk ditopang kakinya. Setiap langkah membuat tanah bergetar halus. Raffi mengintip melalui celah tenda. Di bawah cahaya bulan, berdiri sesosok bayangan setinggi hampir 2 meter. Punggungnya bungkuk, lengannya panjang hingga hampir menyentuh tanah. Bulu tumbuh tidak merata di bahu dan lehernya. Wajahnya bukan lagi wajah manusia, namun juga bukan wajah binatang. Rahangnya memanjang, gigi-gigi tajam mencuat keluar. Matanya merah menyala seperti memantulkan cahaya seperti mata pemangsa malam. Makhluk itu berdiri diam, mengendus udara, seolah mencari bau seseorang. Raffi gemetar hebat. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri, begitu keras hingga ia takut makhluk itu akan mendengarnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, makhluk itu berbalik dan berjalan menjauh. Namun ketika Raffi baru saja menghela nafas lega, sebuah suara berbisik terdengar tepat di belakang telinganya. Begitu dekat hingga ia merasakan dinginnya nafas itu menyentuh kulitnya. "Aku tahu kamu di sini." Raffi menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu jelas suara manusia, bukan suara binatang. Udara di dalam tenda tiba-tiba menjadi dingin menusuk, seperti suhu turun drastis dalam sekejap. Keesokan harinya, Raffi meninggalkan desa untuk mencari informasi. Di sebuah warung kecil, ia bertemu seorang lelaki tua kurus dengan mata cekung. Begitu Raffi menyebut nama Kali Wuluh, lelaki itu meletakkan cangkir tehnya dengan keras dan bertanya dengan suara bergetar, "Kamu lihat sesuatu semalam?" Saat Raffi mengangguk, lelaki itu menarik nafas panjang dan mulai bercerita tentang seorang pemburu bernama Wiryo. Tahun-tahun lalu, Wiryo digigit makhluk aneh di dalam hutan. Setelah itu, ia berubah. Setiap bulan purnama, ia tidak lagi menjadi manusia. Ia menyerang ternak, lalu manusia. Penduduk desa ketakutan, namun tidak ada yang berani membunuhnya karena mereka percaya kalau darahnya tumpah, kutukan akan pindah ke orang yang membunuhnya. Akhirnya seluruh desa meninggalkan Kali Wuluh, membiarkan Wiryo hidup sendirian, atau lebih tepatnya, tidak sepenuhnya hidup. Raffi kembali ke desa untuk mengambil barang-barangnya. Namun ketika ia tiba, ia melihat jejak kaki baru mengelilingi tendanya. Bukan satu, tapi banyak, seolah makhluk itu mengitari tendanya sepanjang malam. Saat ia sedang melipat tenda, suara bisikan terdengar dari dalam sumur. "Raffi, Raffi, turunlah." Tidak ada siapapun di desa itu yang tahu namanya. Tidak ada. Raffi mendekati sumur dengan tubuh gemetar. Air di dalamnya hitam pekat, tidak memantulkan apapun. Namun di dasar sumur, ia melihat bayangan. Sepasang mata merah menyala menatapnya dari bawah. Ia berlari meninggalkan desa tanpa menoleh. Malam itu, ketika ia bersiap meninggalkan kota kecil, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Aku masih mencarimu." Di samping motornya, di tanah berlumpur, terlihat jejak kaki yang sama, besar, bercakar, berjalan dengan 2 kaki. Raffi meninggalkan Jawa Tengah malam itu juga. Namun sejak hari itu, setiap bulan purnama ia mendengar auman itu di dalam kepalanya. Dan kadang-kadang, ketika ia berjalan sendirian di tempat sepi, ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Dengan 2 kaki, langkah berat, lambat, dan pasti. Orang berkata bahwa siapapun yang menatap ke dalam sumur tua di desa yang ditinggalkan akan terlihat oleh roh Wiryo. Dan jika seseorang mendengar auman di hutan Indonesia pada malam hari, lebih baik jangan jawab, karena mungkin makhluk itu sedang mencari tubuh baru untuk meneruskan kutukannya.